Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kita kembali datang ke hadirat Allah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati, kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembah-Mu sebab Engkau kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, kami sembah Engkau, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, layakkan kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, kami sembah, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
sebab Engkau namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Oleh sebab itu sore hari ini kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya melalui darah-Mu kami sudah Engkau layakkan untuk kami memasuki tahta hadirat kudus-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikan umat-Mu sukacita, semangat yang baru untuk kami bersama-sama memuji, bernyanyi bagi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas setiap pujian kami. Kami serahkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau bersukacita Bapak Ibu. Sore hari ini hati kita mau penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari bersama sembah Dia, amin. Dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Dia Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Dia Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, mari puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku, mari saya undang paket berdiri Bapak Ibu.
Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Dia Allah kita. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau terus bersuka cita karena Dia adalah Raja yang layak kita tinggikan. Karena kita anak-anaknya. Oleh karena itu Allah akan selalu menopang kita, orang yang dibenarkannya. Bahkan tidak akan pernah ditinggalkan tergeletak. Kita pujikan pujian ini, jalan hidup orang benar. Selalu diterangi oleh firman Allah. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Amin. Dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan dengan iman, percaya, jalan hidup orang benar akan selalu diterangi oleh firman Allah. Haleluya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan
dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Dia akan terus mengangkat kita. Puji Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum wanita. Pada saatnya kita akan terima kebenaran firman Allah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan, Bapa kita, yang selalu ada memelihara kehidupan. Dialah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan jiwaku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkan ku memanggilmu Bapa-Ku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan jiwaku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkan ku memanggilmu Bapa-Ku. Nyanyikan dan renungkan bahwa Dia adalah Bapa yang baik dalam hidup kita. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku. Amin. Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan jiwaku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkan ku menghampirmu Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan jiwaku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkan ku memanggilmu Bapa-Ku. Kau layakkan ku memanggilmu Bapa-Ku. Haleluya. Kau jalan kebenaran dan hidup,
Engkau keselamatan jiwa kami Tuhan. Kita masuk dalam doa, Bapak Miseno berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Tuhan, kami aminkan Bapa, bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bahkan tak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau ya Tuhan. Bapa, kami sudah percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau kami tak akan pernah melepaskan iman percaya kami yang ada pada Engkau Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami ini Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau Allah sudah pimpin kami, Engkau Allah sudah memberkati kami ya Tuhan. Hingga pada petang ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Apa di mana bila sebentar kalau kami sudah menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kiranya Engkau Allah berkenan setiap pujian kami Tuhan. Sebentar tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Berikan kami hati yang mengerti, hati yang memahami akan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi kami rindu biar setiap firman-Mu boleh mampu menguatkan setiap hati kami. Mengangkat iman kami untuk kami senantiasa boleh mengerti dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada saat ini dalam tangan Engkau. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu petang hari. Berkati, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati yang bijaksana. Kita buka dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ayat ini merupakan doa Musa sebagai abdi Allah. Dan kiranya apa yang menjadi doa Musa ini menjadi doa kita bersama sebagai umat pilihan Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Musa dalam doanya berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya. Menghitung itu berarti mengambil sesuatu hal atau pelajaran yang indah di dalam hari-hari yang dilalui. Jadi bukan hanya sekedar lalu begitu saja, melainkan ada sesuatu yang bisa dipetik untuk menjadi bekal perjalanan hidup. Terlebih lagi dalam hubungan kita, hubungan Musa pada waktu itu dengan Tuhan. Ya. Maka dari itu hari-hari yang kita lalui, kita mengerti bersama sangat berlalu begitu cepat. Ya. Waktu ini sangat cepat. Selain itu ditambah sebagai penggenapan firman Tuhan, manusia dibuat sibuk dengan segala kesibukannya. Sehingga kita pun merasakan bahwa waktu 24 jam, waktu sehari itu sepertinya tidak cukup. Namun apabila kita mau memanagenya, mengatur waktu dengan baik, maka waktu 24 jam itu adalah sangat-sangat cukup. Kita dapat mampu mengerjakan segalanya. Dan ingat selalu, Tuhan Yesus minta kita berjaga-jaga dengan Dia hanya 1 jam.
dari waktu yang kita jalani di hari-hari kita. Sudahkah kita melakukan hal itu? Nah, bagaimana kalau aku menyediakan waktu untuk Tuhan lebih dari 1 jam? Oh, enggak masalah, no problem. Tapi ingat, yang diminta Tuhan menyediakan waktu 1 jam itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa petik dari hari-hari yang kita lalui saat-saat ini? Apakah hanya berlalu begitu saja, atau kita mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna, baik kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia, dan kita mengambil juga pelajaran yang indah saat kita bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang merasakan hari-harinya kosong, hari-harinya tidak bermakna, atau mengalami kejenuhan atau mengalami kebosanan karena selalu melakukan segala rutinitas yang semuanya mendekati sama saja. Tidak ada yang baru. Sehingga banyak orang hari-hari ini stres ya. Apalagi ditambah dengan situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Yang terbiasa bekerja harus paruh waktu di rumah. Yang biasanya keluar harus ada di dalam rumah. Mengalami kejenuhan, kebosanan dengan segala rutinitas yang ada. Bahkan banyak juga anak-anak Tuhan, dalam Tuhan pun juga bosan. Beribadah pun bosan, berdoa pun bosan, jenuh. Karena sepertinya kita melakukan sesuatu yang sama. Ya. Tetapi bagi orang yang beribadah, tidak menjadikan itu sebagai rutinitas, tetapi sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya tidak akan pernah ada yang namanya bosan, namanya jenuh dalam beribadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas saja sesuai dengan jadwal yang ada, maka kita akan bosan, akan jenuh. Apalagi kalau kita beribadah hanya menanti, berharap berkat, mujizat saja. Pasti kita akan jenuh. Tapi kalau dalam ibadah kita selalu menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan kita meninggikan nama Yesus, merindukan kita merindukan dengar firman Tuhan, maka akan ada sesuatu yang baru yang kita dapat. Sehingga tidak jenuh, tidak bosan. Ya. Maka dari itu jangan dijadikan ibadah persekutuan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang rutinitas saja, terjadwal atau sudah terjam. Ya, ada jamnya. Tapi walaupun kelihatannya itu sebagai rutinitas yang terjadwal, tetapi kita mau selalu mendapatkan sesuatu yang baru saat kita bersekutu beribadah pada Tuhan. Dan kita akan melihat latar belakang ya, ayat ini bahwa Musa secara khusus menceritakan keberadaan hidup manusia di dunia yang fana dan sementara ini. Kalau saudara membaca pada ayat 1-11, Musa menceritakan kepada Tuhan betapa fananya hidup manusia. Betapa sementaranya hidup manusia. Bahwa satu kali kelak manusia akan mati dan kembali kepada debu dari mana manusia berasal. Namun pada ayat yang pertama dan yang kedua, manusia yang masih diberikan nafas hidup harus menyatakan kebesaran Allah di sepanjang hidup mereka. Maka dari itu Musa mencatat bahwa usia kami 70, 80 tahun. Apabila ada lebihnya,
berkatnya ialah kesukaran. Ya, semuanya menurun, daya pikir menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, kekuatan menurun, dan semuanya menurun. Jadi kesukaran-kesukaran. Ya. Tetapi sementara Tuhan masih memberikan nafas hidup, waktu itu yang harus dipergunakan untuk menyatakan kebesaran Allah. Di ayat yang pertama, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kita lihat kekonsistensinya hidup Musa. Dia konsisten bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah. Mari kita belajar untuk konsistensi dalam hidup kepada Allah. Maka sampailah pada ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Musa berkata seperti ini bukan tanpa alasan, melainkan ada hal yang mendasarinya. Kita kembali melihat ke belakang sejenak tentang kehidupan Musa. Musa meninggal sampai usia 120 tahun. Namun dalam kurun waktu 120 tahun ini, hidup Musa dibagi menjadi 3 periode. 40 tahun pertama, sejak dia lahir, ya kita tahu bersama kisahnya bahwa dia dibuang di sungai Nil, karena ada perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Dan ditemukan oleh anak putri Fir'aun yang sedang mandi, dirawat, diasuh dengan inang pengasuhnya, yaitu ibunya sendiri. 40 tahun pertama, Musa dibesarkan di Mesir. Dididik dalam ilmu dan pengetahuan Mesir. Karena pada waktu itu Mesir adalah negara yang sudah memiliki peradaban dunia yang modern. Terkenal dengan segala bangunan-bangunan yang begitu hebat. Apalagi Musa diambil putri Fir'aun, diasuh, dirawat di dalam keluarga atau di tengah-tengah lingkungan kerajaan. Ya. Tentunya bukan sembarangan Musa mendapatkan mendapatkan ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa sebut sebagai teknologi yang modern dalam arsitektur bangunan. Musa hidup di istana, orang yang terpandang, orang yang disegani, orang yang bukan sembarangan Musa itu. Itu 40 tahun pertama. Namun, selain dia mendapatkan didikan dari Mesir, dia tetap mendapatkan didikan dari ibunya yang mengajarkan kebenaran Allah juga dalam hidup Musa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau banyak kita mendengar firman Tuhan bahwa Mesir ini adalah gambaran, kita sekarang ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dunia. Kita yang bersekolah ataupun kita yang sudah tidak bersekolah dapat menambah segala macam pengetahuan kita dari dunia ini. Ya, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi. Kita mencari pengetahuan, sekolah. Ya, sekolah zamannya Ibu Kristiana atau zaman saya yang sekitar 10-15 tahun yang lalu dengan sekolah yang sekarang itu jauh berbeda. Ya, lebih kompleks pelajarannya, lebih kompleks buku-bukunya, lebih kompleks alat-alat teknologi,
Kalau zamannya Ibu Kristiana, Ibu Liana, Bapak Tamsir pakai sabak. Ya. Tulis, hapus, tulis, hapus. Kalau sekarang diterapkan mungkin jauh lebih bagus. Ya. Diterapkan gini, hapus. Diterapkan ini, hapus. Ya. Bingung, tambah stres. Wong yang peralatan lengkap saja tambah stres, apalagi pakai sabak. Ya. Kita mengejar ilmu pengetahuan, mengejar pendidikan di dunia ini. Namun jangan sampai kita terpaku, kita terbuai dengan didikan dunia. Harus tetap ada didikan yang mengajarkan kebenaran Allah. Sama seperti ya. Dia terima didikan dari Mesir, penyembahan berhala, namun dia juga dapat didikan dari ibunya yang mengasuh dan yang membesarkan. 40 tahun kedua, Musa tinggalkan Mesir. Ya, karena melakukan kesalahan fatal yaitu membunuh, pikirnya dia mampu menjadi penyelamat atas bangsa Israel yang ditindas Mesir, namun ternyata dia melakukan suatu tindakan yang menurut dirinya sendiri benar, namun tidak menurut Allah. Dan 40 tahun kedua, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia belajar langsung dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang, dia sekolah teologi, dia sekolah Alkitab dengan Tuhan. Pada waktu itu belum ada sekolah teologi. Namun selama 40 tahun dia dengan kesendiriannya di hari-hari yang dia lalui selama 40 tahun kedua sampai usia 80 tahun. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belajar langsung dengan Tuhan. Saudara bisa membaca itu dalam kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Dia melihat Tuhan sendiri dalam wujud semak duri yang terbakar, walaupun semak durinya ternyata tidak terbakar. Dia mengalami perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan Allah Israel Yahweh. Bagaimana Musa tetap mempertahankan imannya di tengah-tengah kehidupan Mesir? Ya karena didikan oleh ibunya. Didikan firman Tuhan itu penting untuk membentengi saya dan saudara dari pengaruh-pengaruh didikan dunia yang salah, yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Musa 40 tahun belajar langsung dengan Tuhan. Dan 40 tahun terakhir pada masa hidupnya, Musa mengabdikan diri melayani Tuhan dengan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah berjanji. Dan ketika Musa melihat, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari. Kita lihat dalam perjalanan Musa, bagaimana Allah membinasakan bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Di padang gurun. Dan melihat bagaimana hari-hari umat Israel yang dipimpinnya berlalu dengan itu saja. Berlalu dengan kehidupan yang sia-sia, bahkan juga kematian yang sia-sia. Dan kita lihat selama 120 tahun hari-hari Musa yang dia lalui. Ada banyak waktu dalam hidup Musa yang dilewati sebagai pembelajaran. Waktu-waktu yang dilalui Musa inilah yang membentuk kepribadian dan karakter Musa. Waktu-waktu yang mengajarkan Musa betapa pentingnya Tuhan memberikan waktu kepada manusia. Dan tidak pernah salah Tuhan menetapkan waktu dalam diri.
Tidak pernah terlambat Tuhan memakai Musa di usia 80 tahun. Selama 40 tahun yang kedua, Musa mengalami penggemblengan. Mengalami proses yang luar biasa daripada Tuhan. Dan Musa menjadikan itu sebagai pelajaran hidup yang penting. Dan dia mengatakan, supaya kami ini menghitung hari-hari kami sedemikian. Karena Musa tahu, demikian pun kita tahu bahwa betapa pentingnya waktu yang Tuhan beri kepada kita. Tanggal 10 Maret 2000, tanggal 10 Maret akan tetap ada tahun depan. Tapi sudah beda hari, sudah beda tahun. Jadi ini kesempatan, satu hari ini kesempatan waktu yang penting. 10 Maret akan terus ada sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi kita ini belum tentu ada di 10 Maret tahun mendatang. Hari Minggu akan ada terus. Tapi belum tentu saya dan saudara ada di hari Minggu. Makanya ada banyak orang-orang Kristen yang berkata ketika disuruh ibadah, siklah, nanti kalau waktunya tiba, aku akan beribadah. Waktunya tiba itu kapan? Bukan dengan firman Allah yang disampaikan Bapak Gembala, sesungguhnya hari ini. Selama masih dikatakan hari ini, besok kita hidup adalah hari ini. Besok lagi kita hidup adalah hari ini. Itulah waktu perkenanan, itulah waktu penyelamatan, itulah waktu pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen selalu berdalih, nanti kalau waktunya tiba aku akan beribadah. Karena kita tidak tahu rahasia yang terkandung dalam waktu. Rahasia yang terkandung dalam hidup. Dari perkataan ini juga kita mendapatkan pengertian bahwa Musa perlu tuntunan dan bimbingan dari Tuhan dalam menjalani waktu-waktu yang Tuhan beri supaya tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ajarlah kami Tuhan. Kalau dalam terjemahan asli diterjemahkan, berilah kami pengetahuan, berilah kami petunjuk, knowing, apalagi instruction, tuntunan, instruksi. Bukan hanya ajarlah, tapi berikan kami petunjuk, berikan kami instruksi. Jadi ini Musa dalam kesehariannya minta bimbingan selalu daripada Tuhan. Tuntunan daripada Tuhan supaya tidak salah langkah. Kita pun perlu penting setiap hari yang kita jalani, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu bimbingan Tuhan, kita perlu instruksi yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berdampak. Karena instruksi Tuhan, bimbingan Tuhan akan menuntun kita kepada segala jalan yang benar. Dan Musa selalu berkata, ajarlah kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, berikan instruksi. Saya percaya kita akan selalu berkata seperti, Tuhan apa yang harus kulakukan? Berilah petunjuk, berilah tuntunanmu, berikanlah arahanmu, supaya kami tidak salah langkah. Sebab sepanjang hidup Musa ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dalam statusnya sebagai orang terkenal di Mesir, ketika melakukan kesalahan betapa banyak orang Mesir yang berusaha untuk membunuh dia. Tantangan dari dirinya sendiri. Karena Musa ini adalah pribadi yang juga dikatakan ceroboh. Ya.
gampang meledak-ledak emosinya. Ya. Dia juga mendapatkan tantangan dari pihak keluarga, dari kakak dan adiknya. Ketika kakak dan adiknya melakukan pemberontakan kepada Musa mengenai jabatan pelayanan. Sehingga Miriam adiknya berkata, masakan Tuhan hanya berbicara kepada Musa, bukan kepada kami juga. Kalau bahasa Jawanya, kok enak Musa tok? Bukankah Tuhan juga bisa pakai aku? Memang Tuhan bisa pakai, namun pemilihan khusus ada dalam hidup Musa. Tantangan dari pihak keluarga dalam pelayanan Musa. Juga tantangan dari bangsa Israel. Betapa banyak dosa yang diperbuat bangsa Israel. Sehingga Musa lepas tangan. Tuhan, kenapa engkau percayakan ini kepadaku? Akukah yang mengandung bangsa ini? Bahkan Musa mengembalikan tampuk pelayanannya kepada Tuhan. Wis Tuhan, urusan dewe, kerjakan sendiri. Betapa bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, hanya rame tentang perihal jasmani saja. Ada di sini yang rame tentang perihal jasmani, saudara. Tentang urusan jasmani dijadikan rame. Tapi kalau urusan rohani berdiam diri. Semua perkara jasmani dijadikan rame, ribut. Bukankah bangsa Israel seperti itu? Minum bikin rame, makan bikin rame, nggak ada tempat tidur bikin rame. Muter cuma di situ saja ramenya. Padahal Musa selalu mengatakan beribadahlah kepada Tuhan, tapi mereka nggak pernah rame. Tidak pernah menjadikan ibadah keributan. Tapi yang diributkan perkara-perkara yang sepele. Yang nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya diributkan. Hanya menambah kekacauan saja. Itu yang dihadapi Musa. Dalam tantangan. Dan namun kita akan melihat apa kata Tuhan mengenai pribadi. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, kitab Bilangan ini sebagian besar berisi pemberontakan. Dari keluarga Musa, dari bangsa Israel, ya, maupun dari sebagian suku-suku. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hati. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bagaimana Tuhan memberikan penilaian kepada Musa bahwa ia adalah seorang yang lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka. Musa mendapatkan hati yang lembut, penilaian hati yang lembut dari Tuhan karena 40 tahun di periode yang kedua masa hidupnya. Dia bersedia membuka diri untuk tanda kutipnya dihancurkan kedagingan. Padahal kalau saudara membaca betapa banyak kali Musa marah kepada bangsa Israel. Emosinya meledak-ledak kepada bangsa Israel. Tetapi mengapa Musa oleh firman Allah disebut sebagai seorang yang lembut hati? Ternyata kelembutan hati Musa jauh lebih kuat daripada emosi yang meledak-ledak. Karena proses yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bahkan Musa sebagai seorang nabi yang telah ditetapkan Tuhan bahwa tidak akan ada nabi yang sama seperti Musa,
bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, muka. Dan kita bersyukur nanti saat Yesus datang yang kedua kali, kita bertemu dengan Yesus. Bahkan berbicara seperti seorang teman, seorang sahabat. Oh, betapa karibnya Musa dengan Tuhan. Kalau dengan Harun, Tuhan berbicara pakai perantaraan. Tapi kalau dengan Musa, Tuhan sendiri ngomong. Tuhan sendiri menjumpai. Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri berbicara layaknya seperti seorang sahabat. Ayat yang ke-7 pasal 12. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Ini berbicara tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Dan Tuhan telah berfirman kepada Miriam dan Harun bahwa Musa itu hambaku, seorang yang setia dalam segenap rumahku, setia mengerjakan segala tugas yang Tuhan percayakan. Setia dalam segala urusan tentang hubungan dia dengan Tuhan. Rumah Tuhan biasa. Dengan Tuhan pun juga dia setia. Ayat yang ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini, kita mau tetap setia kepada Tuhan dalam hari-hari ini. Dan tujuan Musa berdoa seperti ini supaya memperoleh hati yang bijaksana. Maka dari itu penting bagi saya dan saudara untuk beroleh hati yang bijaksana ini, sebab ini dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan. Sebab ada banyak hal yang membutuhkan kebijaksanaan. Bahkan dalam menjalani hidup ini pun juga harus bijaksana. Banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Tidak menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan bijaksana. Banyak orang yang masih merusakkan tubuhnya dengan narkoba, minum-minuman keras, dengan rokok. Bukankah itu hidup yang tidak bijaksana? Kalau kita menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, Tuhan menciptakan seluruh hidup kita dengan baik adanya, maka kita juga akan merawatnya dengan tidak merusakkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam mengelola keuangan, bijaksana dalam urusan menjaga kesehatan, bijaksana dalam mengatur waktu. Bukankah itu hari-hari yang kita hidupi? Maka dari itu kita perlu bijaksana dalam segala. Dan memperoleh hati yang bijaksana tidak bisa diperoleh secara instan. Melainkan harus melewati proses demi proses. Ada kalanya saya dan saudara enggan untuk diproses oleh Tuhan. Maunya kita cepat. Sesungguhnya dalam dunia ini tidak ada yang instan. Mie instan pun tetap ada proses. Susu kental manis instan tetap ada prosesnya kalau kita mau. Tidak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Namun kadang-kala kita nggak mau melewati proses. Padahal dari proses demi proses yang kita alami itu akan menjadikan kita beroleh hati yang bijaksana. Kesulitan demi kesulitan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu sebenarnya menjadikan kita orang-orang yang lebih bijaksana daripada keadaan yang sebelumnya.
Dan Tuhan memberikan kunci resep bagaimana kita dapat memperoleh hati yang bijaksana. Matius 7 ayat 24. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, namun kita pelajari bersama. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24, setiap orang, ya, siapapun kita, yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus memberikan kunci untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Dengarkan perkataan Tuhan dan lakukan perkataan. Bukan hanya Tuhan berbicara secara langsung kepada kita, namun Tuhan telah menyatakan diri dalam firman-Nya yang tertulis. Kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan. Maka engkau akan mendapatkan hati yang karena firman Tuhan akan terus mengikis kedagingan kita. Sampai kita tunduk pada pimpinan Tuhan. Dan kebijaksanaan dari firman Tuhan menjadi nyata. Perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak. Ini kunci utama supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dengarkan firman dan lakukan. Maka dalam kitab Ulangan mengatakan berkat dan kutuk engkau akan terus naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Di saat engkau mendengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan, baik melalui radio, internet, televisi, khotbah-khotbah di gereja, atau dengarkan langsung perkataan Tuhan dari Alkitab yang saudara miliki masing-masing. Belajarlah Alkitab, cintailah Alkitab. Saudara tahu tiga dari amanat agung Yesus Kristus itu ada 3. Namun 2 berbicara tentang firman Allah. Amanat agung Yesus dalam Matius 28 ada 3. Namun 2 berbicara tentang firman Tuhan. Ajarkanlah perintahku. Tentang firman Tuhan. Jadi fokus dari amanat agung yaitu memberitakan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan? Kita perlu hati yang bijaksana hari-hari ini. Bukan berarti kita telah sempurna, ada banyak kekurangan yang masih kita hadapi, yang masih kita alami, yang masih kita lakukan. Sama seperti Musa ada banyak kekurangan. Sampai akhirnya karena kecerobohan Musa, dia tidak diperkenankan masuk dalam tanah perjanjian. Namun tetap Musa masuk dalam tanah perjanjian yang sama. Maka disebutkan dalam Ibrani 11 tentang tokoh-tokoh iman. Musa disebutkan sebagai orang yang setia, memilih Tuhan daripada memilih manusia. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan pun juga bisa pakai dengan kehendak Tuhan masing-masing atas. Enggak perlu saudara jadi hamba Tuhan. Enggak perlu saudara jadi pendeta sekolah Alkitab, sekolah teologi. Ya. Kalau memang itu ada panggilan khusus, puji Tuhan. Engkau tetap bisa menjadi abdi Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan
saat kita sama-sama seperti Musa menjalani waktu-waktu kita belajar dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dan melakukan. Orang yang belajar firman Tuhan, orang yang menggali firman Tuhan, dia tidak akan pilih-pilih. Apapun itu bentuk perintahnya, dia menjadikan ini firman Tuhan. Terlepas dari budaya, terlepas dari pengaruh sosiologi, kultural, budaya, atau sosial ekonomi keadaan masyarakat pada waktu itu, latar belakangnya bagaimana, namun dia hanya melihat, karena orang yang percaya, yang menggali, yang mempelajari firman Tuhan, dia akan melihat ini sebagai keutuhan dari firman Tuhan yang patut dilakukan. Wahyu katakan, barang siapa yang melakukan perkataanku, dia akan mendapatkan mahkota. Jadi tidak perlu pilih-pilih, saudara. Ya. Korban, perpuluhan, itu wis zaman biyen. Dan kepilih-pilih itu. Tapi kalau kita melihat sebagai keutuhan firman Tuhan, jangan membunuh ya kita enggak membunuh, jangan berdusta ya kita enggak berdusta, mengasihi Tuhan ya mengasihi Tuhan, mengampuni ya mengampuni, dan lain sebagainya. Tidak pilih-pilih. Karena kita melihat sebagai satu rangkaian keutuhan firman Tuhan. Kita belajar sosial budaya Alkitab, kita belajar pengaruh-pengaruh yang melatar belakangi Alkitab, latar belakang budaya, sosial, ekonomi, antropologi, kehidupan manusia pada zaman itu tidak apa-apa. Itu karena Alkitab itu ada yang berbicara mengenai sejarah kehidupan peradaban manusia. Tetapi kita harus lebih menekankan bahwa Tuhan tetap bekerja, tetap berdaulat di dalam seluruh keberadaan atau peradaban hidup manusia. Dari zaman kuno, purba, manusia pertama Adam dan Hawa, sampai nanti kita, golongan orang-orang di akhir zaman. Ini peradaban kita, peradaban di zaman akhir, dari akhir zaman. Tuhan tetap berdaulat. Dan keselamatan dari Tuhan nyata atas hidup saya. Itu firman. Ya, percaya sungguh firman Tuhan, dengarkan dan lakukan. Beroleh hati yang bijaksana, minta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini, terus setia dalam Tuhan apapun yang terjadi. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Sama-sama kita berdiri. Kita angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Haleluya.
rencanamu dikenapi, amin, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu, haleluya. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, amin. Yesus, kami bersyukur padamu, amin, haleluya. Biar ini menjadi doa kita bersama. Ajar kami Tuhan, oh, menghitung hari-hari. Apapun yang saudara alami, berkat apa yang saudara terima, pergumulan apapun yang saudara hadapi dalam hari-hari kita, hitung semua untuk dijadikan modal beroleh hati yang bijaksana. Sebab Tuhan ada di dalam hari-hari kita. Ajar kami Bapa, berikan instruksimu Tuhan, berikan pimpinanmu, berikan tuntunanmu, petunjukmu, jalan apa yang harus kami pilih, keputusannya bagaimana yang harus kami ambil, haleluya. Dikenapi, Tuhan punya rencana melalui saya dan saudara, yaitu untuk menggenapi rencananya. Mamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, amin. Bimbing kami di setiap waktu, haleluya. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami, bimbing kami di setiap waktu, haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersyukur pada Tuhan, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami perlu hati yang bijaksana itu.
Dan kami pasti mendapatkannya di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami melakukan setiap firman-Mu. Walaupun kami penuh kelemahan, walaupun kadang-kadang daging kami lebih kuat daripada manusia roh kami. Namun kami bersyukur Tuhan punya rencana pada kami, untuk kami menggenapi rencana-Mu di muka bumi ini. Tuntun kami umat-Mu, tuntun kami semua Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini dengan berkat firman-Mu, yang juga akan memberkati setiap jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Artinya, mari kita mau belajar hati yang rendah atau hati yang bijaksana, pengertian atau mengerti tentang rencananya Tuhan. Berkati berapa yang ada nanti tetap latihan pujian ya, kaum wanita. Besok tetap doa ya, doa Jumat dan Sabtu, kemudian Minggu anak-anak pagi, siang kembali ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Murahan-Mu lebih dari hidup. Angkat pujian ini. Haleluya. Lebih dari hidup, semua kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku ibadah petang hari ini, awal pertengahan sampai akhirnya, dan kebenaran firman-Mu boleh senantiasa termeterai dalam hati kami masing-masing yang sudah hadir pada petang ini. Diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sebentar berlatih pujian wanita, dan sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Engkau sudah pimpin awal sampai akhir, Engkau sudah menyertai kami dalam hujan Yesus sepanjang malam. Bila kami beristirahat, bungkus kami dengan darah Kristus, supaya kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kesehatan yang dari Tuhan datangnya. Ya Bapa, terima kasih di hari-hari ini ya Tuhan, Engkau tahu dalam keadaan kondisi kesehatan Ibu Gembala, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan pada petang ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama pada petang ini ya Bapa. Kami memberkati kehadiran kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.